Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadiatur Rahmatikal Wasiah, merupakan dosen di Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan dan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan PDD UKT PT bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya jelaskan adalah mata kuliah Laboratorium Lingkungan yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Teknik Lingkungan. Mata kuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa Teknik Lingkungan untuk melakukan pengukuran kualitas di lingkungan, baik berupa pencemar di matra air, tanah, dan juga udara. Mata kuliah ini juga menjadi bekal untuk sustainability assessment untuk mengevaluasi kualitas lingkungan. Nah, kemudian outline video pada mata kuliah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama merupakan pemaparan mata kuliah laboratorium lingkungan, bagian yang kedua merupakan rekaman proses belajar dan mengajar. Laboratorium lingkungan ini memiliki bobot 3 SKS dan wajib diambil oleh mahasiswa teknik lingkungan pada semester 5 atau semester ganjil. Mata kuliah ini diampu oleh 4 dosen. Yang pertama adalah saya, Nadiatur Rahmatikal Wasiah, kemudian Bapak Andri Gumilar, STMT, Ibu Dr. Ing Marisa Handayani, STMT, dan juga Bapak Sukandar, SSI, MT, PhD. Mata kuliah ini mengharapkan mahasiswa untuk mempelajari metode sampling dan pengawetan sampel serta melakukan analisa fisik dan kimia baik air, tanah, dan udara serta limbah, seperti menganalisa karakteristik air, tanah, udara, dan limbah, senyawa organik dalam limbah organik terlarut, oksigen terlarut, kemudian biological oxygen demand atau yang dikenal BOD, COD, nitrogen, logam-logam berat, lemak, fenol, dan penetapan kadar lumpur, dan juga sludge volume index. Selain itu, akan dipelajari juga metode sampling untuk mengukur kualitas air dengan kandungan fosfat, serta mempelajari dasar-dasar analisis pencemaran air, buangan padat, dan juga pencemaran udara. Capaian pembelajaran program studi yang dirujuk pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, kemudian mengembangkan dan melakukan percobaan, menganalisis, serta menafsirkan data. Kemudian menggunakan penilaian tersebut untuk menarik suatu kesimpulan dalam bidang pelestarian dan manajemen lingkungan. CPL yang dirujuk adalah CPL nomor 6. Mata kuliah ini juga memiliki 2 indikator kinerja, di mana mahasiswa melakukan percobaan sesuai dengan rencana, sesuai dengan keahlian khusus nomor 4, dan juga mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan yang diamati antara model dan eksperimen. Apakah model tersebut salah atau pengukuran salah dan penyebab gangguan-gangguan dari kesalahan saat pengambilan sampel atau saat melakukan pengukuran kualitas lingkungan. Sehingga dikategorikan KK atau kelompok keahlian khusus 07. Selanjutnya untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa juga dapat memahami prinsip-prinsip analisa laboratorium dalam masalah lingkungan, serta mampu menerapkannya untuk kegunaan evaluasi, rancangan, dan eksperimen beserta interpretasinya untuk kebutuhan engineering design. Berikut adalah daftar rujukan yang dipakai pada mata kuliah laboratorium lingkungan. Yang pertama, Standard Method for Examination of Water and Wastewater, third edition atau juga second edition. Kemudian Sawyer and McCarthy atau Chemistry for Environmental Engineering, McGraw-Hill edition, and Selected Methods of Measuring Air Pollution yang dikeluarkan oleh WHO. Modul praktikum Laboratorium Teknik Lingkungan tahun 2020. Model pembelajaran mata kuliah laboratorium lingkungan merupakan kombinasi 2 metode. Yang pertama sinkronus dan yang kedua asinkronus. Untuk sinkronus merupakan metode kuliah atau dengan tatap muka dan juga praktikum di laboratorium. Untuk asinkronus, mahasiswa dapat mengakses www.edunext.itb.ac.id yang merupakan learning management system yang dikelola dan dimiliki oleh ITB. Untuk metode pembelajaran sendiri, metode pembelajaran mata kuliah ini berfokus pada student atau pada mahasiswa, sehingga dikenal dengan learner-centered education atau student-centered learning, di mana mahasiswa akan
bekerja sama dalam suatu grup kecil dan berdiskusi atau dikenal dengan istilah small group discussion, kemudian membahas proyek atau problem yang diberikan atau yang ditemukan saat praktikum dan dikenal dengan istilah project based learning atau problem based learning. Setelah melakukan diskusi ataupun melakukan analisa kualitas lingkungan, maka mahasiswa dapat menarik suatu kesimpulan atau membuat kesimpulan untuk mengevaluasi hasil data kualitas lingkungan atau yang kita kenal dengan istilah discovery learning. Untuk mata kuliah ini sendiri terbagi atas 16 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 merupakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi saat pertemuan pertama, materi yang diberikan adalah berupa pendahuluan, kemudian kontrak perkuliahan, baik penjelasan jadwal kuliah, praktikum, laporan praktikum, dan juga sistem penilaian. Pertemuan kedua merupakan metode sampling dan pengawetan sampel cair, sampling di perairan diam seperti di danau, dan juga sampling di perairan bergerak seperti di sungai begitu ya, ataupun di laut. Kemudian metode pengawetan hasil sampling. Analisa air diberikan mulai dari pertemuan ketiga, yaitu berupa mengukur parameter fisik, yaitu suhu, warna materi terlarut, tersuspensi, materi volatil, dan DHL. Untuk pertemuan keempat, ada analisa air, yaitu koagulasi, evakuasi, desinfeksi, dan mengukur kadar lumpur. Di pertemuan kelima dan keenam masih membahas tentang analisa air, terutama bagian mineral dan logam, serta kandungan nitrogen dalam bentuk nitrogen total kecil ataupun amonia, NO2 dan NO3 yang dapat ditemukan di sampel air. Untuk pertemuan ketujuh, mahasiswa akan melakukan pengukuran kualitas parameter kimia, yaitu berupa kandungan oksigen, oksigen terlarut, kemudian biological oxygen demand atau BOD, chemical oxygen demand atau COD, dan yang terakhir adalah TOC atau total organic carbon. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-9, mahasiswa akan belajar mengenai analisa air lanjutan, baik berupa lemak, fenol, dan fosfat. Untuk pertemuan ke-10 merupakan metode sampling untuk penyiapan sampel padat ataupun analisa limbah dengan sludge. Di sini akan dipelajari mengenai komposisi, pengeringan, dan juga bagaimana menghitung sludge volume index atau SVI. Di pertemuan ke-11, mahasiswa akan melakukan sampling limbah padat atau persampahan dan melakukan analisa limbah padat berupa ekstraksi logam, kadar karbon, dan nitrogen. Pertemuan tersebut masih dilanjutkan di pertemuan ke-12 yang masih membahas analisa limbah B3, ya berupa ekstraksi sampel dan juga mengukur kandungan toksisitas di limbah padat. Di pertemuan ke-13 dan 14 membahas mengenai analisa udara, baik analisa udara pencemar gas, yaitu diwakili oleh NOx, nitrogen oxide, dan analisa udara di pertemuan ke-14 merupakan analisa partikulat. Di pertemuan 15 atau pertemuan terakhir, mahasiswa akan melakukan pengecekan data hasil analisa kualitas lingkungan yang sudah didapatkan dan juga membuat kesimpulan dari hasil pengukuran tersebut. Di pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester. Untuk instrumen penilaian sendiri, terdapat dua metode. Yang pertama, penilaian mahasiswa melalui penilaian kognitif dari UTS, UAS, dan kuis. Kemudian yang kedua adalah dari tugas praktikum dan laporan praktikum. Untuk pembobotan komponen penilaian, yang pertama dari UTS atau ujian tengah semester sebesar 30%, ujian akhir semester atau ujian akhir semester atau UAS sebesar 35%, untuk tugas 10% dan praktikum 20%. Sedangkan indeks penilaian sendiri dikategorikan 81 sampai 100 akan mendapatkan nilai A, kemudian 76 sampai 80 mendapatkan nilai AB, 70 sampai 75 dapat B, 65 sampai 69 dapat BC, dan yang terakhir 60 sampai 64 dapat C, begitu ya. Sekian bagian part pertama mengenai deskripsi mata kuliah. Selanjutnya kita akan memasuki bagian kedua, yaitu materi laboratorium lingkungan untuk minggu ke-14, yaitu analisa pengukuran partikulat meter di udara. Oke, kira-kira slide saya sudah terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke, terima kasih. Nah, untuk outline materi hari ini terdapat 7
outline besar. Yang pertama merupakan definisi dan sumber dan juga dampak partikulat. Yang kedua, metode dan prinsip pengukuran partikulat. Yang ketiga, intervensi dan sensitivitas metode pengukuran partikulat. Keempat, perhitungan dan analisis data konsentrasi partikulat. Kelima, pengukuran partikulat berbasis sensor atau sifatnya advanced technology. Dan yang keenam merupakan cuplikan video praktikum. Dan yang ketujuh adalah kuis menggunakan Kahoot begitu. Sebelum memulai definisi, mungkin ya kita akan review sedikit di sini. Apakah bisa menyebutkan ya mahasiswa sekalian apa itu pencemar udara dan juga sebutkan jenis pencemar udara yang Anda ketahui. Mungkin Jasmine mau ingin menyampaikan pendapatnya. Mungkin pencemar udara tuh zat atau benda asing yang masuk ke udara. Ya Bu, kalau untuk jenis-jenisnya mungkin contohnya ada seperti partikulat atau gas, ada gas rumah kaca dan lain-lain gitu. Terima kasih Jasmine. Ada pendapat lain mungkin dari Mario begitu? Kalau menurut saya untuk pencemar udara mirip sama yang diomongin teman itu tentang senyawa atau zat yang mungkin masuk atau dimasukkan ke dalam. Mungkin tambahan Bu terkait yang ini mungkin bisa ada gas SO2 terus ada gas. Oke. Untuk Hansa, apakah ada ingin menambahkan juga? Ya Bu, yang saya ketahui, nama untuk pencemar udara itu mungkin sesuatu yang ada di atmosfer. Dan kalau misalnya dalam jumlah besar, itu dapat membahayakan, bisa membahayakan kesehatan manusia, kesehatan hewan maupun kesehatan tumbuhan. Pokoknya sesuatu yang mengganggu kenyamanan dan juga dapat merusak properti gitu. Buat contohnya sendiri, buat jenis-jenisnya mungkin karbon monoksida, SO2, NO2, gitu. Ya. Kurang lebih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Semua saling melengkapi ya. Memang pencemar udara merupakan suatu zat fisik atau suatu zat kimia yang berada di atmosfer atau di udara dengan konsentrasi yang sudah melebihi baku mutu. Nah, ketika konsentrasinya sudah melebihi baku mutu, maka akan ada dampak yang ditimbulkan, baik dampak kesehatan maupun dampak lingkungan. Untuk jenis pencemar udara yang diketahui oleh Anda juga sudah benar, di mana memang secara garis besar dibagi atas dua jenis, yaitu pencemar dalam bentuk gas atau pencemar dalam bentuk partikulat. Untuk gas sendiri, tadi ada yang sudah menyebutkan sulfur dioxide atau SO2, kemudian karbon monoksida, nitrogen dioxide, gitu ya, dan juga volatile organic compound. Sedangkan untuk partikulat sendiri adalah dibagi juga berdasarkan distribusi ukuran partikel atau bentuknya solid begitu yang bisa ditemukan di udara. Nah, ini adalah definisi dari partikulat atau di mana bisa dikenal juga dengan partikulat matter. Ya, partikulat matter merupakan eh, suatu senyawa yang bentuknya dalam bentuk solid begitu yang ditemukan dalam udara dengan ukuran diameter lebih dari 0,02 hingga 500 mikrometer. Nah, jika kita bandingkan ukuran partikulat tersebut dengan rambut yang kita miliki, maka ternyata ukuran partikulat jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran rambut kita begitu. Jika ukuran rambut kita 40 sampai 120 mikrometer, maka ukuran partikulat bisa sampai kurang dari 1 mikrometer. Nah, biasanya jika kita menemukan istilah partikulat meter akan ada angka di bagian indeks istilah tersebut. Misalnya contohnya di sini adalah PM10 gitu ya atau PM10. Nah, nilai 10 ini sebenarnya menunjukkan nilai ukuran dari diameter partikulat itu sendiri. Contohnya juga sama ketika PM2,5 atau PM1. Nah, PM1 contoh untuk dari PM1 atau partikulat meter dengan ukuran 1 mikrometer adalah virus begitu ya ataupun partikel dari jelaga. Kemudian, nah ini adalah sumber-sumber pencemar partikulat. Jika kita lihat bersama gambar yang ada di slide ini, kita kira-kira bisa menebak nggak sumber pencemar partikulat itu dari mana saja? Dari aktivitas manusia ya Bu, dari gambar ada industri. Ya, dari ada industri. Kemudian kira-kira ada lagi dari sumber mana? Mungkin Dika ingin menyampaikan pendapatnya. Selain dari pencemar yang dari kegiatan manusia, ada juga pencemar yang berasal dari kegiatan natural, Bu. Fenomena-fenomena alam seperti misalkan
kebakaran hutan yang terjadi secara natural atau erupsi gunung berapi. Ya, benar. Terima kasih jawabannya. Jadi memang ada dua jenis sumber pencemar partikulat yang utama, yaitu sumber kegiatan manusia atau yang kita kenal dengan sumber antropogenik. Dan satu lagi adalah sumber pencemar alamiah atau sumber pencemar natural begitu ya. Nah, contohnya memang dari kegiatan aktivitas manusia itu apa saja? Dari kegiatan industri, kemudian dari asap kendaraan bermotor yang biasanya sering ditemukan di daerah urban. Untuk sumber alamiah sendiri, benar yang tadi disebutkan oleh Dika bahwa dari letusan gunung berapi, kebakaran hutan, ataupun dari debu laut begitu ya. Jadi ketika pasir yang ada di laut terkena angin, maka dia akan menjadi sumber pencemar partikulat alamiah. Ini adalah dampak partikulat. Jika kita lihat dari gambar ini, kira-kira Dian bisa menyimpulkan nggak apa dampak partikulat terhadap manusia begitu? Untuk Dian Wira, mangga. Mungkin kalau berdasarkan gambar, sini ada beberapa penyakit seperti stroke, bronkitis, asma. Bu, itu mungkin karena ukuran partikulat itu yang cukup kecil sehingga misalnya ini ada PM10 yang bisa masuk ke tubuh manusia nyampe ke trakea, bahkan PM2,5 bisa sampai ke bronkus sama bronchiolusnya, sama PM0,1 itu bahkan bisa sampai ke pembuluh dari alveolinya. Mungkin ini bisa menyebabkan beberapa penyakit seperti yang saya sebutkan tadi Bu, yaitu stroke, bronkitis, asma, bahkan ada cancer sama ada penyakit jantung Bu. Ya, benar. Memang dampak partikulat ini sifatnya kronis ya atau menahun di mana ketika mendapatkan paparan ketika manusia mendapatkan paparan konsentrasi partikulat secara terus-menerus maka dapat menjadi penyebab untuk berbagai jenis penyakit yang tadi sudah disebutkan oleh Wira begitu. Jadi memang setelah kita pelajari bahwa dari adanya dampak partikulat, kemudian ukuran partikulat yang sangat kecil, serta sumber-sumber partikulat ini, maka dibutuhkan suatu metode untuk melakukan pengukuran kualitas udara, terutama analisa dari partikulat. Nah, untuk prinsip pengukuran partikulat yang akan dibahas di mata kuliah ini adalah menggunakan HVAS atau High Volume Air Sampling, di mana udara akan dihisap dengan kecepatan 1,13 sampai 1,70 meter kubik per menit selama minimal selama 24 jam atau selama waktu periode sampling tertentu. Kemudian partikulat tersebut akan tertahan di filter dan juga kemudian udara yang sudah bersih baru akan keluar melalui lubang exhaust yang di bawah ini begitu. Bagaimana cara mengukur konsentrasi partikulat? Nah, untuk mengukur konsentrasi partikulat adalah dengan metode gravimetri atau dengan cara menimbang berat partikel yang tertahan pada filter dan menghitung volume udara yang dihisap selama periode sampling. Jadi kita akan melihat selisih berat filter sebelum sampling dilakukan dan setelah sampling dilakukan. Nah, untuk perhitungan konsentrasi partikulat sendiri ada 3 tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama, lakukan koreksi laju alir pada kondisi standar yaitu QS dikali sama dengan Q0, TS kali P0 per T0 kali PS pangkat 1/2. Di mana jangan lupa bahwa semua nilai ini harus dikonversi menjadi satuan SI atau satuan standar internasional. Jadi misalnya ketika Anda melakukan pengukuran ternyata temperatur yang diukur masih dalam ukuran Celcius atau derajat Celcius, maka harus diubah dulu menjadi Kelvin. Begitu pula ketika akan menghitung V standar, setelah mendapatkan Q standar, Anda harus mengubahnya menjadi V standar atau volume sampling standar. Jadi dengan cara V standar dibagi dengan N atau jumlah pencatatan laju reaksi dikali dengan durasi sampling atau durasi pengambilan contoh uji. Dari mana juga contoh uji ini harus diukur dalam periode menit begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, metode terakhir adalah menghitung konsentrasi partikulat. Jadi setelah mendapatkan V standar, kita juga mendapatkan nilai berat filter di awal dikurangi dengan di akhir, berat filter akhir dikurangi dengan berat filter awal dikali dengan 10 pangkat 6, di mana 10 pangkat 6 ini merupakan konversi gram ke mikrogram. Nah, ini adalah contoh
perhitungan pengukuran partikulat. Jadi misalnya ada seorang ahli teknik lingkungan sedang melakukan pengambilan sampel partikulat dengan high volume sampling di pinggir jalan raya pada kondisi cuaca cerah dan berawan selama 24 jam. Diberikanlah data sebagai berikut gitu ya. Udah ada laju alir, kemudian ada suhu udara standar, kemudian berat filter. Ditanya adalah berapa konsentrasi partikulat yang terukur. Kira-kira tahapan apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama pasti tentukan dulu jenis partikulatnya. Kemudian data apa yang tersedia, dan yang terakhir konversi data tersebut menjadi SI. Ketika semua data tersebut sudah atau tahapan ini sudah dilakukan, maka bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus yang sudah tersedia, begitu ya. Jadi pertama misalnya nih QS kita masukkan laju alirnya 1,7, T udara sampling 298, T udara standar 298, T udara sampling 303 Kelvin, dan seterusnya, sehingga dapatkan 1,68. Kemudian 1,68 ini dikali dengan waktu sampling, didapatkan 2357 meter kubik. Nah, selanjutnya data ini dimasukkan ke dalam perhitungan untuk menghitung konsentrasi TSP atau partikulat di sini, total suspended partikulat, di mana pengurangan dari berat berat filter akhir dikurangi dengan berat filter awal dibagi dengan V standar didapatkan CTSP ini dalam satuan mikrogram, yaitu sekitar 265 mikrogram per nanometer kubik. Nah, setelah mendapatkan konsentrasi TSP, apa yang kiranya perlu kita lakukan? Membandingkan dengan Oke, dibandingkan dengan baku mutu, jawaban dari Mario. Untuk dari Jasmine mungkin ada pendapat lain? Saya sama sih Bu dengan Mario, menurut saya dibandingkan dengan baku mutu. Oke, jadi memang kita ketika sudah mendapatkan nilai ini bukan berarti pekerjaan kita sudah selesai ya. Nah, seorang teknik lingkungan wajib membandingkan nilai tersebut dengan baku mutu untuk apa? Untuk mengevaluasi kualitas udara. Nah, kita bandingkanlah dengan baku mutu yang ada di lampiran 7 PP 22 tahun 2021. Di sini kita lihat partikulat debu atau TSP dengan durasinya sama yaitu 24 jam, baku mutunya 230. Ada perbedaan nggak dengan konsentrasi TSP yang kita ukur? Yang terukur nilainya lebih besar, Mas. Oke, berarti yang terjadi adalah konsentrasi partikulat jauh lebih besar dibandingkan dengan baku mutu. Nah, selanjutnya apa yang perlu dilakukan ya ketika ternyata melebihi baku mutu tersebut? Perlu dilakukan suatu pengendalian begitu ya, pengendalian pencemaran udara. Dan konsep ini juga bisa diterapkan untuk data kualitas air juga. Jadi misalnya ketika akan mengukur, mendapatkan suatu konsentrasi pencemar air, kemudian mengetahui informasi baku mutu, maka perlu dilakukan perbandingan antara konsentrasi di lingkungan terhadap baku mutu, dan selanjutnya ditarik kesimpulan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan atau mempertahankan kualitas lingkungan jika ternyata kondisi lingkungan sudah sangat baik begitu. Oke, nah ini adalah pengenalan advanced technology di mana yaitu menggunakan sensor. Jika sebelumnya HVAS merupakan metode referensi, maka ini adalah metode indikatif untuk mengukur kualitas udara yang berbasis sensor dan bisa digunakan untuk mengukur konsentrasi partikulat juga. Keunggulan dari metode ini adalah Anda bisa mendapatkan berbagai konsentrasi atau konsentrasi temporal dalam waktu sampling yang cukup banyak. Jadi misalnya ketika Anda mengukur selama 24 jam dan jika sensor ini bekerja per 1 menit mendapatkan satu data, maka Anda dalam 24 jam bisa mendapatkan 3.600 data begitu. Berbeda dengan metode referensi di mana hanya dalam satu periode sampling hanya mendapatkan satu jenis data. Nah, ini konsepnya adalah udara dimasukkan begitu ya, melalui inlet, kemudian dia akan melewati sensor. Nah, setelah melewati sensor, otomatis akan mengukur kualitas atau konsentrasi pencemar dan akan dicatat di memori ini atau di microcontroller. Dan bagaimana Anda bisa menarik data tersebut adalah dengan menggunakan IoT atau menggunakan cloud yang bisa Anda akses dimanapun dari jarak jauh begitu. Nah, setelah udara tersebut dianalisa, maka dia akan keluar melalui exhaust. Oke, selanjutnya ini adalah video praktikum. Jadi Anda juga bisa mengakses video praktikum untuk materi modul parameter udara partikulat dan NO2.
Nah, di sini Anda bisa akses di YouTube, kemudian Anda juga bisa melakukan melihat dokumen-dokumen video lainnya untuk modul praktikum laboratorium lingkungan dari modul 1 atau pertemuan 1 hingga pertemuan terakhir. Ini contohnya ya, jadi mungkin Anda bisa akses sendiri. Ini adalah contoh gambar dari HVAS yang juga akan digunakan. Nah, ini lagi menjelaskan untuk mengukur HVAS begitu ya. Selanjutnya, oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dahulu? Saya ingin bertanya, Bu, Ya, silahkan Jasmine. kalau untuk alat HVAS sendiri ada kekurangannya nggak, Bu? Oke, untuk kekurangan sendiri dari HVAS, jadi memang HVAS ini sensitif terhadap partikulat yang sifatnya higroskopis ataupun partikulat yang berminyak. Kenapa? Karena partikulat yang higroskopis dan partikulat yang berminyak itu dapat tertahan di filter sehingga mengurangi kecepatan udara. Jadi kalau misalnya terkurangi kecepatan udara sampling, maka pengukuran yang kita lakukan tidak representatif terhadap kualitas udara yang terjadi di lapangan begitu. Baik, Bu, terima kasih penjelasannya. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Saya jadi penasaran Bu soal HPS. Kan untuk pengukuran partikel dengan HPS kan dilakukan 24 jam. Ya. Kalau misal selama 24 jam itu terjadi hujan, apakah pengukurannya tetap dilakukan Bu? Terus apakah kalau terjadi hujan itu ada pengaruh ke partikelnya sendiri? Itu mungkin. Ya, terima kasih pertanyaan dari Mario. Jadi misalnya terjadi hujan, apa yang perlu dilakukan? Jadi kalau misalnya terjadi hujan, maka sampling harus berhenti ya. Sampling harus berhenti dan itu dilakukan pencatatan bahwa terjadi hujan di periode sampling X gitu, atau misalnya di jam ke-10 atau di jam keberapa. Nah, kemudian setelah hujan berhenti, baru kita lanjutkan kembali untuk sampling tersebut. Jadi tetap totalnya adalah 24 jam. Nah, kenapa ketika hujan harus berhenti samplingnya? Karena tadi bahwa kelembaban yang tinggi dapat mempengaruhi kualitas dari filter tersebut. Jadi filternya memang ketika terkena hujan, maka partikulat yang tertempel pada filter biasanya jauh lebih berat. Nah, kalau berat filternya jauh lebih berat dari kondisi sebenarnya, maka kondisi tersebut sama lagi tidak representatif terhadap kualitas lingkungan begitu. Jadi memang ketika hujan wajib berhenti semua jenis sampling ya, baik sampling udara maupun sampling partikulat. Gitu. Kira-kira ada pertanyaan lagi mungkin? Soalnya tertera di nih. Oke. Oke, Jasmine ya nomor 1. Next. Wow, Mario sekarang ya yang nomor 1. Lanjut. Ya, selamat ya Mario nomor 1 begitu ya. Mana nih? Terima kasih atas partisipasinya juga dalam video pembelajaran jarak jauh untuk mata kuliah laboratorium lingkungan. Saya cukupkan pertemuan kali ini, namun sebelum saya tutup pertemuan kali ini, mungkin ada pertanyaan terakhir untuk materi ini atau semua sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Oke, semua sudah jelas. Oke, terima kasih atas partisipasinya juga. Saya tutup pertemuan kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.